Untuk berbicara seputar kemungkinan apa saja nanti yang akan terjadi selama arus balik, sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho melalui Zoom. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, salam presisi. Salam presisi. Pak, ini sudah ada rencana yang publish ke publik begitu ya, berkenaan dengan arus balik. Kemarin Pak, dari hasil evaluasi di arus mudik, selama dari hari Jumat sampai tanggal 1 kemarin, seperti apa Pak untuk evaluasi supaya tidak terjadi di arus balik? Baik, terima kasih. Arus mudik sudah kita lalui. Bapak Kapolri memerintahkan untuk melakukan evaluasi. Maka dari itu, Korlantas Polri dengan stakeholder mencari solusi strategi rekayasa lalu lintas khususnya arus balik. Dari arus balik sudah kita persiapkan ketika bangkitan arus dari wilayah timur ke Jakarta, baik nanti kita lakukan kontraflow, termasuk one way lokal, termasuk juga nanti one way arah balik nasional. Ini sudah kita persiapkan semuanya. Oke, Pak Agus, berdasarkan evaluasi kemarin kan sempat itu untuk one way juga di stop di tanggal 30 ya Pak kalau nggak salah, karena sudah terlihat tidak ada penumpukan kendaraan di sana. Nah, untuk arus balik nanti syarat seperti apa Pak untuk diberlakukan one way lokal atau justru one way nasionalnya? Ketika kita bicara arus balik, tentunya yang paling terpenting adalah data kendaraan yang meninggalkan ke Jakarta, ke Trans Jawa dan ke luar Jawa. Dari data itu memang ada peningkatan ya, ada peningkatan 1,1% dari tahun lalu, ada peningkatan jumlah kendaraan yang meninggalkan. Tentunya arus baliknya juga demikian, harus kita persiapkan langkah-langkah yang strategis. Yang pertama tentunya dari kilometer 70 sampai kilometer 47 dan 36 itu nanti akan kita persiapkan kontraflow. Jadi kontraflow itu mendasari parameter-parameter yang ada di radar Jasa Marga. Itu yang pertama. Ketika bangkitan arus cukup tinggi, kami akan lakukan one way lokal. One way lokal itu dari ujung dari kilometer 188 itu sampai ke 70. Setelah kita lakukan one way lokal yang dari timur menuju ke Jakarta, dirasa masih kurang, itu tanggal 3 kami sudah lakukan one way lokal arus balik. Tanggal 4 manakala ada bangkitan arus lagi, kami sudah izin sama Pak Kapolri, akan kita lakukan one way lokal tahap 2 arus balik dari kilometer 246 Pejagan hingga 188 dan 70. Itu tanggal 3 dan tanggal 4 kita sudah lakukan one way lokal arus balik. Manakala masih meningkat lagi arusnya karena memang trafiknya cukup tinggi, nanti di tanggal 5 kita akan perpanjang lagi one way lokal untuk menampung bangkitan arus yang dari timur, termasuk juga yang dari Cikupa Cikampek kita kelola juga. Khusus yang dari Trans Jawa, tanggal 6 nanti puncak arus mudik yang akan kita buka one way nasional arus balik, nanti blackout-nya rencana tanggal 6. Demikian yang sudah kami persiapkan, namun demikian baik nanti yang di jalan tol, baik yang di arteri, semuanya kita kelola dengan baik. Oke, jadi sekarang tidak langsung dibuat one way nasional begitu Pak ya, tapi melihat situasi kondisi dulu di lapangan, dibuat lokal dulu, nanti baru kalau memang diperlukan, baru dinaikin levelnya seperti itu ya Pak? Oke, Pak Betul, Agus, harus. Silakan Pak. Memang harus demikian. Jadi bagaimana kita melihat lonjakan arus itu sesuai dengan update. Bagaimana kondisi gate tol di Cikatama yang menuju ke Jakarta. Bila cukup padat, akan kita lakukan kontraflow dari 70 ke 46. Kalau masih kurang mampu lagi, kita lakukan kontraflow panjang dari sampai ke 36. Baik itu lajur 1, lajur 2, lajur 3. Baru ketika nanti bangkitan cukup tinggi, antara tanggal 3, 4, dan 5, kita lakukan one way lokal, baik dari 246 sampai ke 70. Itu kita lakukan seperti itu. Oke,
Pak Agus, pada saat arus mudik itu kita diuntungkan dengan libur yang cukup panjang, libur anak sekolah, kemudian ASN juga bisa bekerja di rumah, dan ada cuti bersama gitu ya Pak. Agak lengang begitu untuk liburnya, jadi mereka bisa memilih waktu lebih banyak begitu. Nah, arus balik nanti, ini kan kebiasaan pemudik ini suka mepet-mepet ya Pak. Jelang hari mau masuk kerja ini baru pada pulang begitu. Bagaimana antisipasi supaya semuanya nanti tidak menumpuk di tanggal 5 dan 6 Pak? Maka dari itu, hari ini atas izin Bapak Kapolri, kami menyampaikan skenario persiapan arus balik. Saya sampaikan tadi, tanggal 3 setelah kontraflow kita lakukan, nanti akan kita tindak lanjuti one way lokal arah balik. Itu tanggal 3. Tanggal 4, ini akan kita berlakukan lagi one way lokal yang diperpanjang. Terus kita perpanjang dari kilometer 246 sampai 70. Itu tanggal 3, 4, 5. Kalau masih bangkitannya tinggi karena waktunya agak sempit, sehingga nanti one way nasional arus balik itu nanti tanggal 6. Jadi kita buka one way arus balik nasional tanggal 6. Oke, berarti yang bisa kita dapatkan informasi di sini juga adalah pemudik juga harus terus memantau ya Pak perkembangan situasi di lapangan dan informasi dari kepolisian begitu ya supaya bisa mengikuti segala rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Pak Kakor Lantas, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak di Metro Siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.